Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Masih semangat belajar dari rumah? Semoga masih semangat ya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari koordinat Kartesius. Namun sebelumnya, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi koordinat Kartesius ini ada dua, yaitu yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sedangkan kompetensi dasar kedua, kompetensi dasar keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah dengan menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sistem koordinat Kartesius diciptakan oleh matematikawan asal Prancis yang bernama René Descartes. Beliau adalah salah satu pemikir penting dalam sejarah Barat modern. Istilah Kartesius adalah bahasa Latin untuk Descartes, karena beliaulah yang telah berjasa dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau suatu objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang saling tegak lurus. Nah, di kelas 7, kalian tentu pernah belajar tentang bilangan bulat, bukan? Apakah kalian masih ingat apa itu bilangan bulat? Betul. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Nah, bilangan 0 itu bilangan yang netral. Tidak positif, juga tidak negatif. Sedangkan bilangan positif sering kita sebut sebagai bilangan asli. Dan gabungan antara bilangan 0 dan bilangan positif kita sebut sebagai bilangan caca. Apa kalian tahu manfaat dari sistem koordinat? Banyak sekali manfaat sistem koordinat dalam kehidupan kita sehari-hari yang tanpa kita sadari, kita lakukan, kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, dalam hal penerbangan. Pembuatan radar, pembuatan peta, bahkan dalam matematika pun kita membutuhkan koordinat Kartesius dalam mempelajari materi relasi dan fungsi dan persamaan garis lurus yang akan kalian pelajari setelah materi koordinat Kartesius ini. Oleh karena itu, Ibu berharap kalian menyimak baik-baik materi ini sehingga dapat berguna di kemudian hari. Oke, perhatikan ilustrasi berikut. Dani diminta oleh Ibu Lucia untuk mengantarkan paket ke rumah temannya di sebuah pemukiman. Ia belum pernah sekalipun pergi ke tempat tersebut. Apa yang akan ia lakukan agar dapat mengantarkan paket tersebut? Tentunya agar sampai ke tujuan, ia akan meminta petunjuk lokasi kepada Ibu Lucia atau orang lain yang mengetahui lokasi tersebut. Misalkan, Dani akan mengantarkan paket ke rumah Ibu Lina di Jalan Uyelewun nomor 15. Ia diberi petunjuk untuk berjalan di Jalan Amabi ke arah barat daya sampai depan kantor arsip Bank NTT. Setelah itu ia belok ke arah selatan, maka akan ditemukan rumah Ibu Lina di Jalan Uyelewun nomor 15.
Nah, peristiwa ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu sistem koordinat. Ayo simak penjelasannya ya. Sistem koordinat digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut, dan biasa disimbolkan dengan X, Y. Koordinat X sering disebut juga dengan absis, sedangkan koordinat Y disebut juga ordinat. Sumbu X yaitu sumbu yang mendatar, yang memuat bilangan-bilangan positif dari 0 ke kanan dan bilangan-bilangan negatif dari 0 ke kiri. Sedangkan sumbu Y yaitu sumbu tegak yang memuat bilangan-bilangan positif dari 0 ke atas dan bilangan-bilangan negatif dari 0 ke bawah. Perhatikan gambarnya. Nah, ini dia yang kita sebut sebagai bidang kartesius, di mana bidang kartesius terdiri dari dua sumbu yang saling berpotongan tegak lurus di titik O dengan koordinatnya 0,0. Nah, titik O 0,0 ini juga biasa disebut dengan titik asal. Perpotongan sumbu X dan sumbu Y pada bidang kartesius membagi koordinat kartesius menjadi 4 daerah yang biasa disebut dengan kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Bagaimana menentukan letak suatu titik pada daerah atau kuadran di koordinat kartesius? Nah, contoh. Ibu punya sebuah titik A seperti ini. Nah, jika kita tarik garis yang tegak lurus dari titik A ke sumbu X, kita dapatkan jaraknya adalah, posisinya adalah ini sampai di angka 3. Sampai angka 3 pada sumbu X. 3 positif ya. Nah, jika dari titik A ini kita tarik garis yang tegak lurus ke sumbu Y, kita dapatkan angka 2 positif pada sumbu Y. Nah, sehingga titik A ini disebut sebagai titik 3,2, di mana 3 adalah koordinat X dan 2 adalah koordinat Y. Dapatkah kalian menentukan letak titik negatif 4,1? Ayo. Ada yang tahu? Oke. Di situ titiknya. Di mana negatif 4,1 berarti nilai X adalah negatif. Otomatis dia berada di sebelah kiri dari 0. Sedangkan Y juga negatif 1. Berarti di bawah dari 0 pada sumbu Y. Sehingga titik negatif 4, negatif 1 terletak di kuadran 3. Lanjut. Ayo kita amati. Nah, pada gambar tampak bahwa pembagian kuadran seperti berikut. Kita perhatikan titik 3,2 adanya di kuadran 1. Di kuadran 1 di mana kita lihat bahwa dia berada di daerah X yang positif dan nilai Y juga positif. Sedangkan titik negatif 4,3 ada di kuadran 2 di mana nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya positif. Titik negatif 2, negatif 2 ada di kuadran 3 di mana koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya negatif.
Kalau begitu, menurut kalian, bagaimana jika titiknya terletak di kuadran 4? Kita perhatikan sama-sama bahwa di kuadran 4 itu terletak di antara daerah X yang positif dan Y negatif. Oleh karena itu, nilai X dan Y pada titik yang terletak di kuadran 4 adalah nilai X-nya positif dan nilai Y negatif. Nah, bagaimana jaraknya terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y? Kita simak baik-baik. Yang pertama kita lihat titik 3,2 di kuadran 1. Jika kita tarik garis dari titik 3,2 ke sumbu X, kita perhatikan bahwa dia melewati 2 kotak satuan. Oleh karena itu, bisa kita katakan bahwa titik 3,2 berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Bagaimana jaraknya terhadap sumbu Y? Dari titik 3,2 ke sumbu Y, kita hitung 1, 2, 3 satuan. Sehingga bisa kita katakan bahwa jarak titik 3,2 terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Kita lihat titik yang kedua, negatif 4,3 di kuadran 2. Negatif 4,3, jika dari titik tersebut kita tarik garis menuju ke sumbu X, maka dia akan melewati 1, 2, 3 kotak satuan. Sehingga jaraknya terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Terhadap sumbu Y, dia melewati 1, 2, 3, 4 kotak satuan. Jadi jaraknya terhadap sumbu Y adalah 4 satuan. Titik yang ketiga, negatif 2, negatif 2. Jika kita hitung kotak satuan yang menuju ke sumbu X, kita lihat bahwa jaraknya dari titik negatif 2, negatif 2 ke sumbu X adalah 1, 2 kotak satuan. Begitupun dengan sumbu Y. Kita lihat dia berjarak 1, 2 kotak satuan. Nah, kalian perhatikan ini ada yang negatif, 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 tapi jaraknya selalu positif. Jadi yang perlu diingat anak-anak, jarak tidak pernah negatif. Ya. Paham semuanya? Oke, lanjut. Kita perhatikan contoh soal. Perhatikan diagram Kartesius berikut. Ada titik A, titik B, titik C, titik D. Titik E, F, G, H, dan I. Nah, pertanyaannya, perhatikan diagram Kartesius, tuliskan semua titik pada kuadran 3. Kalian tadi sudah diberitahu, titik yang berada di kuadran 3 adalah daerah di sini ya. Berarti titik-titik yang ada di kuadran 3 adalah titik C dan titik E. Pintar. Bagaimanakah posisi titik A dan C terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang pertama kita lihat titik A. Titik A terletak di kuadran 1 dan dia berada di kanan sumbu Y dan di atas sumbu X. Ya. Titik yang ada di kuadran 1 itu selalu letaknya di sebelah kanan sumbu Y dan di atas sumbu X. Oleh karena itu nilainya pasti positif semua. Nah, sekarang kita lihat terhadap sumbu Y, titik A berjarak 1,
2 kotak satuan di sebelah kanan sumbu Y. Sedangkan terhadap sumbu X, titik A berjarak 1, 2, 3, 4, 5 satuan dari sumbu X. Titik C. Titik C ada di kuadran 3 dan kita lihat di sini terhadap sumbu Y jaraknya 1, 2, 3 satuan di kiri sumbu Y. Sedangkan terhadap sumbu X 1, 2, 3 satuan di bawah sumbu X. Ya. Jadi titik C terletak di kuadran 3. Oke. Tuliskan koordinat titik B dan titik G. Kita lihat sama-sama. Titik B terletak tepat di sumbu X. Di mana kita perhatikan di sumbu X dia letaknya tepat di angka 3, tetapi terhadap sumbu Y dia berjarak 1, 2, 3 satuan. Dan terhadap sumbu X tidak berjarak sama sekali. Jaraknya 0. Oleh karena itu, koordinat titik B adalah 3,0. Sedangkan titik G terletak di kuadran 4, di mana kita lihat jika ditarik garis ke sumbu X, jatuhnya di angka 5. Sedangkan kalau kita tarik ke sumbu Y, ada di negatif 4. Sehingga koordinat titik G adalah 5,-4. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari pelajaran kita hari ini? Yang pertama, bagaimana cara kalian menentukan jarak suatu titik A, B terhadap sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius? Ya, jarak titik A, B terhadap sumbu X adalah B satuan. Sedangkan jarak titik A, B terhadap sumbu Y adalah A satuan. Yang kedua, bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat kartesius? Tentunya dengan memperhatikan nilai dari X dan Y apakah positif atau negatif, dengan ketentuan bahwa jika titik tersebut nilai X-nya positif dan Y positif berarti ada di kuadran 1. Jika Jika X negatif dan Y positif, maka titik tersebut ada di kuadran 2. Jika X dan Y sama-sama negatif, maka titik berada di kuadran 3. Dan yang terakhir, jika X positif dan Y negatif, maka titik tersebut ada di kuadran 4. Bagaimana anak-anak? Mengerti? Nah, kita lanjut ke latihan. Nah, soal-soal latihan ini ada 4 nomor. Semuanya kalian kerjakan di buku latihan dengan aturan pengumpulan seperti yang sudah kita bahas di awal pertemuan kita pada semester ini ya. Soal pertama, gambarlah posisi setiap titik berikut pada bidang koordinat. Titik A negatif 2,1, B negatif 3,2, C 0,7, dan titik D negatif 5,0. Soal kedua, segi 4 ABCD terletak pada bidang koordinat dengan koordinat titik A negatif 4,2, negatif 4, negatif 2, B 6, negatif 2, C 3,2, dan D negatif 3,2. Hubungkan titik-titik A, B, C, dan D. Bangun datar apakah yang terbentuk? Berapakah luas segi 4 ABCD? Soal yang ketiga, titik A berjarak 7 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Jika titik A terletak di kuadran 4, berapakah koordinat titik A tersebut? Dan soal yang terakhir, pada gambar di samping, diketahui 2 titik sudut dari sebuah belah ketupat ABCD, yaitu titik A 1,2 dan titik B 4,1. Pertanyaannya,
Berapa banyak belah ketupat ABCD yang dapat dibuat pada gambar di samping? Pertanyaan kedua, tandailah selengkapnya masing-masing titik sudut belah ketupat yang kamu temukan. Tuliskan masing-masing titik sudut beserta koordinatnya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa berdoa.